Ketika pasukan Ubaidillah bin Ziyad menyerbu rombongan Husain ibnu Ali, orang-orang Kufah itu tidak ada satupun yang berusaha membantu Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bahkan, lebih tragisnya, di antara mereka ada yang justru ikut terjun di dalam peperangan itu di belakang pasukan Ubaidillah ibnu Ziyad. Ubaidillah ibnu Ziyad memperlakukan mereka secara keji termasuk terhadap jasad Sayyidina Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bahkan dengan tindakan yang sulit dicerna dengan akal sehat, karena tindakan yang keji itu, sampai-sampai Yazid bin Muawiyah sendiri merasa muak, bahkan sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami Cahaya Islam Channel akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan kisah tradisi kaum Syiah saat hari Asyura, penyesalan diri para pengkhianat dalam peristiwa pembantaian Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tradisi kaum Syiah saat hari Asyura yang biasa dinamakan ritual Karbala merupakan hari yang menandai peristiwa syahidnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Husain bin Ali bin Abi Thalib dan para sahabatnya dalam perang Karbala. Asyura adalah hari ke-10 Muharram. Ini merupakan peringatan yang penting bagi umat Syiah. Pengikut Syiah di seluruh dunia mengadakan upacara berkabung untuk Imam Husain, yang biasanya berlanjut hingga tanggal 11 atau 12 Muharram, di beberapa daerah, hingga akhir bulan Safar, bulan berikutnya. Buku, Sunni dan Syiah, Mustahil Bersatu, karya Khalili Hasib memaparkan bahwa dalam catatan sejarah, ekspresi dan tindakan menyiksa diri dalam peringatan Asyura pada awalnya berasal dari ritual orang-orang Kufah, Irak. Mereka menyesali diri karena telah berkhianat kepada Husain ibnu Ali sehingga mengakibatkan syahidnya beliau. Maka, untuk menebus kesalahan, dan sebagai bentuk penyesalan itu, mereka mau melukai tubuhnya sendiri. Ketika Yazid ibnu Muawiyah menjadi khalifah dan mengangkat Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur Kufah, orang-orang Kufah menginginkan agar Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu datang ke Kufah untuk dibayat menjadi pemimpin mereka. Mereka ini, yaitu penduduk Kufah, mengaku Syiahnya Ahlul Bait. Namun, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengingatkan agar Husain ibnu Ali tidak memenuhi undangan orang-orang Kufah tersebut. Alasannya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mencium sesuatu yang tidak beres di balik undangan itu. Ternyata, peringatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu benar adanya. Begitu Husain ibnu Ali sampai di Kufah, orang-orang Kufah segera saja berpaling dari Husain ibnu Ali. Alasannya, mereka merasa takut kepada Ubaidillah bin Ziyad yang memang dikenal sangat bengis, kejam, dan pandai mempengaruhi orang lain. Ketika pasukan Ubaidillah bin Ziyad menyerbu rombongan Husain ibnu Ali, orang-orang Kufah itu tidak ada satupun yang berusaha membantu Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bahkan, lebih tragisnya, di antara mereka ada yang justru ikut terjun di dalam peperangan itu di belakang pasukan Ubaidillah ibnu Ziyad. Ubaidillah ibnu Ziyad memperlakukan mereka secara keji termasuk terhadap jasad Sayyidina Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bahkan dengan tindakan yang sulit dicerna dengan akal sehat, karena tindakan yang keji itu, sampai-sampai Yazid bin Muawiyah sendiri merasa muak, bahkan sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ubaidillah ibnu Ziyad. Orang-orang Kufah yang pernah mengaku bahwa dirinya Syiah tu Ahlul Bait, pun ikut-ikutan merasa menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan. Lalu, di antara mereka yang pernah berada di barisan dan sempat memihak tentara Ubaidillah ibnu Ziyad, suatu saat, mendatangi Ali Zainal Abidin ibnu Husain radhiyallahu anhu. Kedatangan itu dipicu oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam atas perilaku mereka sebelumnya. Sejarawan Syiah yang bernama Yaqubi pernah menceritakan masalah ini dengan mengatakan, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu memasuki kota Kufah, beliau melihat orang-orang yang mengaku sebagai Syiahnya Husain, ayah Ali Zainal Abidin, menangis atas apa yang dilihatnya itu. Lalu Ali Zainal Abidin ibnu Husain berkata, kalian telah membunuhnya secara keji, tapi kalian menangisinya. Siapa lagi yang membunuh mereka jika bukan kalian? Jadi, kalianlah yang telah membunuh mereka.
Orang-orang Kufa ini akhirnya menyesali atas perbuatan mereka yang keliru itu. Lalu, di bawah pimpinan Sulaiman bin Sord, mereka segera membentuk sebuah komunitas atau kelompok sebagai wadah untuk mengekspresikan penyesalan diri mereka, atau penebusan dosa. Komunitas itu dinamakan At-Tawabun, orang-orang yang bertaubat. Wadah ini menjadi tempat untuk menampung orang-orang Syiah yang pernah berkhianat kepada Sayyidina Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bentuk ritual dan seremonial itu, pada awalnya, biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh dalam cara mereka mengekspresikan rasa penyesalan dirinya. Tidak ada tindakan atau perilaku memukulkan pedang atau benda tajam lainnya ke tubuh mereka sendiri. Unsur asing, ritual itu hanya berupa tangisan-tangisan sambil berteriak-teriak, semacam niyahah. Ritual gulu ini dilakukan dengan cara memukulkan pedang atau benda tajam lainnya ke tubuh mereka tersebut muncul pada saat dinasti Safawiyah menguasai Iran pada abad ke-17. Dapat diduga, unsur-unsur Persia dan kepercayaan asing lainnya banyak menginfiltrasi dan mengintervensi ajaran Syiah ketika masa kejayaan dinasti yang beraliran Syiah itu, termasuk di dalamnya ritual Karbala dengan cara mengalirkan darah mereka sendiri ketika hari Asyura. Vali Nasr, salah seorang ilmuwan keturunan Iran berpendapat bahwa ritual Asyura itu merupakan kesempatan yang sangat mereka nantikan untuk melakukan pertobatan kolektif atas dosa-dosa mereka melalui ratapan dan penyiksaan diri sendiri. Ratapan ini digambarkan oleh Vali Nasr mirip dengan ritual Katolik Lenten. Dalam buku Shia Revivals itu, ia menulis, kekuatan Asyura bertumpu pada duka cita. Azadari, upacara-upacara peringatan atau ritual lainnya hampir sama dengan upacara Katolik Lenten, 40 hari sebelum Paskah. Biasanya, orang-orang Kristiani melakukannya seperti hari Minggu Suci, Holy Week, dan peringatan Jumat Agung, Good Friday, serta prosesi Jalan Salib, Way of the Cross. Vali Nasr, yang kini tinggal di Amerika Serikat, juga mengaku bahwa ia sering melihat ritual orang Kristiani itu memiliki kemiripan dengan ritual Karbala yang dilakukan kaum Syiah. Menurutnya, praktik yang sangat ekstrim dengan cara menumpahkan darah sendiri melalui sayatan di kulit kepala itu sangat menyerupai atau tidak jauh berbeda dengan ritual penyesalan penitentes. Padahal, masih menurut Vali Nasr, penitentes biasa itu dilakukan di beberapa lingkungan Katolik yang aslinya tumbuh dan berkembang di semenanjung Iberia. Dulu, konon, otoritas Syiah pernah melarang ritual tersebut. Bahkan, para pembesar di antara mereka tidak ingin membiarkan praktik dan ritual yang ekstrim seperti itu. Tapi, kenyataan yang terjadi, ritual itu justru menjadi acara utama pada setiap prosesi peringatan Asyura hingga kini. Hari libur, Hari Asyura telah dijadikan hari libur resmi di Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan India. Di setiap acara peringatannya, pengkhutbah akan menceritakan kehidupan Imam Husain dan sejarah pertempuran, dan membacakan puisi memperingati Imam Husain dan kebajikannya. Dari malam pertama Muharram, umat Syiah mulai berkabung dan berlanjut selama 10 malam, mencapai puncaknya pada hari Asyura. Pengikut Syiah di Iran, misalnya, biasanya menjalankan beberapa ritual selama Muharram termasuk berkumpul di jalan-jalan dan berbaris dalam prosesi panjang dan memukuli dada mereka, menyiapkan makanan untuk orang miskin, serta menghadiri takziah yang merupakan semacam teater jalanan dengan kostum yang terinspirasi oleh peristiwa sejarah yang terjadi dalam pertempuran Karbala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.